Gus Miftah mundur juga sebagai presiden. Ini karena desakan dari istana atau karena desakan dari para netizen? Menurut Ustadz Mohai dulu gimana? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang jelas ya udah jalannya Allah ya. Pertama takdir. Yang kedua ada andil manusia ya, termasuk dari Gus Miftah sendiri ya. Dalam hal ini Allah berikan bimbingan untuk mengambil sebuah keputusan mundur, entah itu terlepas dari siasat atau politik dalam berpikir untuk urusan dakwahnya atau urusan negara. Yang jelas keadaan ini mengambil keputusan adalah keadaan yang terbaik gitu. Setelah tekanan yang kuat luar biasa, karena memang ini kalau sudah berkaitan dengan urusan etika atau akhlak itu sangat cepat sekali gerakannya itu. Berbeda ketika satu kasus ya, kasus misalnya tentang korupsi, meskipun itu akhlak juga, tapi itu momentum ya. Tapi kalau sudah urusannya seorang dai, kemudian juga salah satu orang yang ditunjuk sebagai lingkaran di pejabat negara, ini pasti sangat cepat sekali digesut bawah untuk bereaksi. Dan ternyata Gus Miftah mengambil langkah untuk mundur, entah itu karena sebab ada pembisik, mungkin karena daripada dipecat mendingan mundur, itu kan istilahnya urusan mereka lah ya. Yang jelas keadaan ini masih lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Pasti itu akan bermasalah pada urusan derajat sebagai dai, derajat juga sebagai pejabat negara. Kalau misalnya Gus, ini bisa dibilang desakan netizen karena ada yang bilang takut followernya mundur, kabur, Ustadz. Gimana? Jadi gini, kita melihat dari apa yang tampak ya, kita tidak bisa tahu apa yang ada di belakang itu. Yang jelas yang tampak bahwa Gus Miftah telah mengundurkan diri, itu aja yang dilihat. Ya, dan saya pikir itu baik juga untuk beliau gitu ya. Beliau mengundurkan diri, lebih fokus di dakwah, lebih fokus di kegiatan-kegiatan sosial keagamaan gitu. Toh dengan mengundurkan diri, saya pikir secara pribadi ini akan lebih bagus buat beliau gitu. Artinya selesai sudah persoalan. Kan udah finish nih berarti. Dengan kemauan sendiri mengundurkan diri, dan itu adalah gentleman. Ya, karena beliau sadar bahwa itu adalah salah, beliau sudah minta maaf, beliau mengundurkan diri. Apalagi gitu. Jadi selesai. Ustaz, ini bisa dibilang qadarullah ya kan. Ibaratnya dari seorang penjual es teh, terus dinaikkan derajatnya langsung, dikasih banyak ibaratnya rezeki, diajak umroh, dikasih uang, hadiah dan sebagainya. Tapi di satu sisi Ustadz ibaratnya Gus Miftah langsung diturunkan lagi. Banyak gimana nih Ustadz sebagai pandangan? Disebutkan musibatu qaumin farhatun inda qaumin akhar. Terkadang musibah satu kaum itu bisa menjadi kebahagiaan bagi kaum lain. Jadi doanya Ustadz ketika mendoakan orang sedang sakit berbeda dengan doanya seorang dokter ketika menangani pasien. Seorang Ustadz pengennya langsung sembuh. Kalau 2 kali kontrol ya. Tapi berbeda lagi dengan doanya tukang gali kubur. Tukang gali kubur ya doanya apa? Ya minta rezeki. Kalau sudah minta rezeki, maka banyak yang wafat saat itu karena doa rezekinya dia orang meninggal, bertabrakan dengan doanya seorang ustadz dan dokter. Artinya kisahnya tukang es ya emang sudah jalannya begitu, tapi kita tidak bisa menjadi sebuah jaminan atau sebuah pondasi atau alasan kepada seseorang untuk tidak berlaku dengan akhlak yang baik. Tuh kan gara-gara saya makanya itu bukan ilmunya dia. Orang lain untuk mengambil hikmah, untuk ikhlas dalam sebuah musibah. Bagi Gus Miftah sendiri pun ini pelajaran buat kita semua sebagai orang yang bergerak di pelaku-pelaku dakwah, itu juga harus mengambil sebuah catatan bahwa dakwah juga ada syarat-syaratnya. Tidak hanya sekedar hafal hadis, hafal ayat, kemudian bisa ngomong ceramah, itu baru mubalik. Dai itu dia derajatnya lebih tinggi. Karena apa? Tugasnya para nabi dan rasul pasti memiliki kapasitas dan syarat itu sendiri. Ustaz Gus, bagi seorang pendakwah itu syaratnya seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Ud'u sabili ila rabbikal bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah perbuatan yang baik, yang kedua kata-kata yang baik, dan ketiga kalaupun ada berdebat itu harus berdebat dengan baik pula. Nah, persoalan baik ini kan terkadang relatif ya. Di suatu tempat mungkin sikap seperti ini dianggap biasa, di tempat lain tidak biasa. Nah, persoalannya adalah kita di hidup sudah mengglobal. Artinya sesuatu yang biasa di satu tempat dilakukan itu barangkali tidak biasa. Sikap Gus Miftah mungkin dianggap beliau biasa dengan jamaahnya, tetapi di tempat lain itu tidak biasa, apalagi dikaitkan dengan tanggung jawab beliau. Nah, ini menjadi sangat tidak biasa. Dan kedua,
sikap ataupun apa yang dilakukan oleh Gus Miftah terhadap Bapak penjual es itu bukan sebuah prestasi. Ada yang bilang tuh kan gara-gara Gus Miftah harusnya diterima kasih, nggak begitu juga gitu loh. Jadi itu bukan sebagai sebuah prestasi, dan Bapak Sun Haji bisa berangkat haji itu bukan karena kebetulan juga, karena Allah sudah mentakdirkan beliau itu naik haji dengan peristiwa yang terjadi yang disebabkan oleh Gus Miftah kisahnya. Jadi tidak ada prestasi Gus Miftah, dan bukan juga kemudian Bapak ini gitu ya, karena memang Allah sudah memberikan jalan kepada beliau. Ada tambahan saya nih, tambahan sedikit ya, untuk lebih secara mendasar ya. Dakwah itu kan kerjaan para nabi dan rasul. Jadi kemuliaan dan sebaik-baiknya ucapan adalah yang mengajak kepada jalan mengingat Allah. Dakwah itu tugas para nabi. Kalaupun ada politik dakwah, siasat dakwah, retorika dakwah, kemudian juga ada hukum-hukum yang berkaitan dengan dakwah, maka harus dipahami bahwa dakwah itu sendiri adalah sesuatu yang sakral gitu. Ada memang dalam makalah-makalah di pasca sarjana tentang humor dalam dakwah. Ingat loh, humor. Kalau humor itu berarti satu arah ya. Jadi celotehannya itu hanya dari pembicara supaya agar orang nggak ngantuk, nggak jenuh, nggak segala macam gitu. Bukan bercanda ya. Jadi ketika Gus Miftah ngomong, saya memang suka bercanda sama jamaah, itu sebuah kesalahan. Jadi klarifikasi yang dilakukan adalah justru memperberat masalah kasus yang ada. Jadi bukan bercanda. Kalau bercanda itu dua arah, tektok dia. Sementara dalam dakwah itu satu arah aja. Nah, humor sekedarnya supaya nggak ngantuk. Jadi sementara kalau sudah banyak bercanda, kasratu dohki itu bitul kolba. Kita senang bercanda nih, ya di luar panggung. Tapi kalau sudah di panggung, sudah nggak bisa bercanda. Humor iya gitu. Meskipun sepertinya beda kalimat, tapi memang bobotnya berbeda. Nah, kemudian dalam dakwah itu sendiri pun ya ada syarat-syarat yang sangat kuat sekali gitu. Jadi kata-kata kasar, kata-kata sebenarnya hanya menghalangi hidayah, kemudian menimbulkan permusuhan, dan ini sangat berbahaya sekali dan menjadi fitnah bagi dai yang lain. Satu saya kasih contoh ya, saya tidak ingin membandingkan, tapi artinya ingin mengambil ibrah gitu ya, hikmah dari apa yang dulu pernah dilakukan oleh almarhum Ustaz Jeffrey. Nah ini penting, UJ itu kenapa disebut Ustaz Gaul? Bukan dia yang ngomong bahwa dia mendeklarasikan, gue Ustaz Gaul, tolong panggil gue Ustaz Gaul. Enggak. Orang yang kemudian menisbatkan, memframing beliau sebagai Ustaz Gaul karena beliau sudah memiliki pergaulan yang luas. Nah, cara beliau bergaul itulah bisa masuk ke kalangan-kalangan yang mungkin dianggap tidak bisa dimasuki oleh ustadz yang lain. Dan Uje tahu persis bagaimana bicara, bahasanya, gesturnya, cara menyampaikannya, nyebutnya. Beliau paham banget gitu loh. Nah, ada satu kejadian, ada seorang ustadz, saya tidak sebutkan namanya. Waktu ada satu acara di TV, beliau mungkin ingin kelihatan gaul, bercanda. Tapi menurut saya kelebihan, dia melempar bantal ke Uje. Itu kalau terjadi sekarang, mungkin 3 kali kata yang kemarin keluar. Itu viral loh, gitu kan. Nah, ini kan akhirnya apa? Ingin dianggap gaul, kemudian salah bersikap. Nah, saya pikir para dai ini harus memahami yang namanya konteks berdakwah, tahu public speaking, tahu mengerti budayanya, dan tidak semua budaya itu memiliki cara, karakter, kebiasaan yang sama di setiap tempat. Saya tambahin lagi, gaul itu ya mungkin pakaiannya, gayanya, tapi lihat ya setiap panggung atau panggung dakwah Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu kalimat-kalimat itu tidak ada yang arahnya ke arah yang anarkis. Selalu kata-katanya lembut. Bicaranya Ustaz Jeffrey itu tentang hati, tentang ketahuan, keyakinan, tentang kebaikan hati. Bahkan dia tidak jarang kalau di panggung, oh si Jeffrey ini banyak dosa, banyak salah. Nggak pernah dia ngatain orang, yang ada dikatain dia sendiri. Dan itu pasti berbalik dengan keadaan kita aja masih belajar luar biasa. Gitu. Ya, ada satu lagi contoh nih, ini penting. Sebelum beliau meninggal, waktu itu kan saya sama beliau itu di kafe ya. Ada anak SPG, tau kan SPG pasti pakai rok mini. Nah, waktu itu SPG itu dia almarhum nanya, berapa waktu itu beli rokok yang dia kasihkan ke security? 300.000 Ustadz, boleh nggak saya bayar 500.000? Tuh, bayangkan, mau memberi saja, dia tidak menghinakan. Dia tanya, boleh nggak? Itu satu. Kedua, setelah dia pegang uang ini ke wanita tadi, apa yang dia bilang? Mbak, doain saya. Bayangin, seorang ustadz kok minta doa sama seorang wanita yang pakai rok mini. Artinya apa? Betul-betul dia menghargai, dan saya yakin ya SPG ini akan terus terbayang di benaknya bagaimana sikap Uje terhadap dirinya yang memuliakan diri. Semoga ya beliau sekarang menjadi ya
orang wanita Dia, yang dia soleh. tidak melihat sebuah perjalanan, sebuah masalah atau kasus, tapi memang lihat bagaimana perilaku akhlak ya dalam dakwah. Itu kan ada dakwah mimbar, ada dakwah ucapan, ada dakwah bilhal ya dengan akhlak, ada juga dakwah dengan ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi sebuah pelajaran besar buat kita. Nah, sebelum pertanyaan lain ini saya sampaikan, bagi kita melihat memandang Gus Miftah itu beratnya karena beliau mengaku dakwah jalanan, tapi ketika sudah masuk dengan ranah sebagai pejabat publik, ini pasti juga tidak mudah. Masalahnya cuma satu tadi, dari dakwah jalanan kemudian diangkat menjadi pejabat publik. Ya tidak, kalau boleh bilang tidak disalahkan secara full, karena memang di jalanan itu kan macam-macam. Tapi ketika sudah di atas, maka netizen dan warga ini melihat ya kelayakan yang harus pantas tidak hanya beralasan di belakang sebagai dakwah jalanan, tapi dia sudah menjadi pejabat publik, maka harus bicara secara budaya populer yang menyaksikan dia bukan hanya satu, tapi seluruh dunia. Terakhir, pengganti Gus Miftah sebagai utusan Presiden bidang kerukunan beragama. Ya saya Siapa kalau ternyata memang boleh dikasih pertanyaan untuk usul, Ustaz Agus Ridwan lucu. Enggak. Gini sebenarnya, sebelum kita mencari siapa penggantinya, kita lihat dulu tugas dan fungsi Gus Miftah sebagai utusan presiden di bidang kerukunan agama. Nah, sebenarnya sebelum kita mencari siapa sih gantinya, kita lihat dulu sebenarnya ini jabatan ini, kalau toh nggak ada orang yang duduk di situ, kira-kira negara ini menjadi chaos nggak sih? Menurut saya enggak. Kalau menurut pendapat saya pribadi ini, lebih baik itu nggak usah dikasih jabatan yang lain, biarin aja, dilebur aja. Kenapa? Ingat loh, Indonesia ini punya 50.000 penyuluh yang juga bekerja sama ya, apa yang dilakukan di bawah pekerjaannya Gus Miftah sebelumnya ya, yaitu menyampaikan Islam dengan bahasa yang moderat. Ini sudah dilakukan 50.000 loh. Kemudian tambah lagi ya, MUI dengan Islam, konsep Islam wasatiyahnya sama juga, ditambah lagi kiai-kiai, mohon maaf ya, kiai di kampung, di daerah juga sama. Artinya kalau menurut saya tidak adanya jabatan ini tidak akan mempengaruhi apa-apa, dan justru yang harus kita lakukan adalah mensupport yang tadi itu, penyuluh, kiai-kiai yang berada di daerah, dan juga MUI untuk melakukan apa yang harus dilakukan di fungsi dan peranan tersebut. Bagaimana kalau ternyata ucapan tadi, komentar tadi, ya bahwa itu karena sebab itulah harus ada yang mengurusi, dan yang ditunjuk adalah orang yang memang diutus presiden untuk bidang kerukunan agama. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang cocok untuk ngurusin 50.000 penyuluh itu? Kan udah itu Kementerian Agama, Pak. Jadi nggak perlu lagi ada yang ngurusin lagi. Sekarang kan MUI sudah ada, kiai-kiai udah bisa ngurusin sendiri. Para penyuluh sudah ada ya di Kementerian Agama. Nah, tinggal diperkuat saja. Andai ditunjuk lagi seseorang, pun pasti siapa akan, gitu? Ya akan Siapa? lebih membuat jadi framing itu kepada orang seluruhnya jadi berat. Kira-kira Anda siapa? Kalau saya melihat ada berita di Kasakusuk kan, ada Ustadz Abu Somad, ada Ustadz Adi Hidayat gitu kan. Kemungkinan kalau memang mereka menerima mungkin adalah yang jangan tanggung-tanggung. Ada juga mungkin yang lebih sepuh dari itu. Memang bicaranya kalau sudah utusan presiden di bidang kerukunan agama, biasanya ada satu syarat yang dalam khutbah Jumat itu namanya adalah tuh orang yang memang sudah banyak pengalaman, sepuh, dan dia bijaksana. Biasanya kalau udah bijaksana tuh biasanya bukan berarti yang muda itu nggak pantas, cuma yang tua tuh biasanya lebih bijak. Menurut saya kalau kayak begitu